Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan tadi? Sudah. Kalau hari ini bagaimana perasaannya? Senang, Gara-gara apa? bahagia Kenapa? karena mungkin dari salat subuh, Oh, Masya Allah. Guntur, salat. sholat ya. Di sini Ibu minta bantuannya kepada kalian bertiga ya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibu, mewawancarai peserta didik tempat Ibu melaksanakan PPL. Nah, untuk sebelum itu kalian Ibu persilakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu siapkan ini. Nah, kalian cukup mencentang saja yang pilihan ganda, nanti pas yang esainya atau uraiannya nanti kalian bisa menjawabnya secara lisan. Silakan. Buat namanya dulu ya atasnya, identitas. Nak Gazi kan peringkat 2 ya. Kalau di rumah itu saat belajar tuh pas suasana apa? Kalau di rumah belajarnya yang paling nyaman gitu. Seperti mendengarkan musik atau yang tidak ada gangguan dari sekitar lah, jangan berisik. Intinya fokus belajarnya itu pas saat lagi senyap nyaman gitu ya. Kalau cara yang lebih misalkan untuk memahami materi pelajaran, cara apa yang Gazi lakukan? Membaca ulang buku catatan atau mendengarkan rekaman belajar dari YouTube dan media sosial lainnya. Gazi di rumah belajarnya jam berapa? Biasanya kalau Senin Kamis itu belajarnya les di bimbel. Bimbel. Iya, Kalau di rumah belajarnya sendiri atau di teman? sendiri. Sendiri. Nah, kalau untuk metode, nah saat belajar metode apa yang paling membantu Gazi untuk tetap fokus? Metode belajar yang seperti Caranya seperti apa? Sama kayak cara yang dilakukan. Tetap fokus dan harus memiliki acuan atau tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan Gazi? Ingin Belajar. menjadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tua Gazi nanti. Cita-cita Gazi apa? Dokter mungkin. Dokter, jangan pakai mungkin, insya Allah ya. Nah, kalau untuk lingkungan seperti apa yang paling nyaman untuk belajar? Kalau untuk lingkungan yang senyap dan bebas gangguan dari anak-anak lain, misalnya di sekolah. Kalau di perpus, misalkan belajar di perpus itu menurut Gazi nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya? Karena mungkin di perpustakaan itu orangnya sedikit dan lebih fokus membaca. Jadi kalau ketika ingin belajar itu jadi lebih tenang dan mudah dimengerti. Kalau belajar kelompok nih, Gazi senang belajarnya secara berkelompok, berdiskusi atau belajar sendiri-sendiri? Belajar berdiskusi. Iya, misalkan Gazi sama Dapa sama Panda bikin kelompok belajar gitu. Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau belajar sistem berkelompok, Gazi paham materi apa yang kalian pelajari? Paham. Pernah buat itu, kelompok belajar? Pernah. Pernah. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Nah, kalau untuk faktor apa yang paling mempengaruhi konsentrasi Gazi saat belajar? Faktor dari kebisingan sih Bu. Kalau bising itu kan mengganggu konsentrasi, jadi apa yang dijelaskan oleh guru tuh sedikit kurang bisa didengar akibat berisik yang dari teman-teman sekitar. Kalau untuk gaya belajarnya, Gazi senang belajar dengan cara baca buku atau nonton video yang ada tutorialnya atau dengan cara langsung berdiskusi dengan teman? Menonton videonya, habis itu mengerjakan latihan. Kalau misalkan kayak praktek itu senang nggak Gazi? Belajar dengan praktek? Ya, senang. Apalagi kalau praktek itu praktek tentang sainsnya. Mata pelajaran yang paling senang apa ya? IPA itu mencakup fisika sama kimia, biologi juga. Wah, fisika. Kalau untuk guru yang disenangi saat mengajar tuh siapa? Kalau boleh tahu. Bu Kaspa, Bu Maya, sama Memdes nih. Bu Silvi juga. Kenapa bisa senang?
Kalau guru-guru itu menjelaskannya mudah dimengerti, dan kalau anak-anaknya tidak mengerti bisa diajarkan kembali sampai paham. Apa yang membuat Gazi semangat dalam belajar? Nah, ceritakan pengalaman Gazi yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, pengalaman Gazi, kalau dari SD kan selalu ranking 1, tiba-tiba di SMP ini jadi pas kelas 7-nya ranking 7, ranking 4, sehingga di kelas 8-nya Gazi terpacu untuk meningkatkan prestasi Gazi lagi. Kenapa bisa turun Gazi pas di kelas 7? Gazi rasa pas kelas 7 itu Gazi sudah masuk 3 besar, jadi Iya, kurang. terlena ya? Iya, terlena. Ibaratnya itu kayak menyepelekan. Iya. Oh. Nah, untuk meningkatkan itu jadi Gazi belajar terus kelas 8-nya. Iya. Bimbelnya dari kelas Kelas 9. 9. Nah, kalau untuk pergi sekolah ini apa yang membuat Gazi semangat pergi ke sekolah? Untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru dan juga bisa bertemu teman-teman. Nah, kalau untuk cara Gazi membangun interaksi nih di kelas, kalau dengan teman, dengan gurunya itu seperti apa? Kalau sama teman itu harus aktif bergabung, misalnya lagi kegiatan kumpul-kumpul nih, misalnya ikut gabung. Kalau dengan guru itu aktif dalam berpartisipasi dalam pelajaran. Oh, misalkan ada guru yang bertanya, Gazi yang ikut jawab, aktif ya. Kalau dengan teman akur semua ya di kelas. Kalau misalkan ada temannya yang minta ajarin belajar, Gazi mau. Mau. Kalau mencontek, Nah, ada mau yang juga. mau juga. Nah, motivasi seperti apa dari guru yang paling Gazi sukai saat ini? Motivasi itu yang terkait dengan pengembangan cita-cita kita atau semacam ingin mengapresiasi kita nanti. Contohnya apresiasi dari guru itu terhadap Gazi seperti apa? Misalkan nih, Gazi itu harus meningkatkan prestasi Gazi lagi, masuk SMA tuh SMA yang bagus biar bisa mengembangkan potensi Gazi lagi. Pernah nggak dikasih guru kayak semacam reward atau hadiah, misalkan kalau Gazi berhasil mendapat nilai yang bagus gitu, Untuk itu belum ada. dalam bentuk nilai semua ya? Iya. Kalau dari orang tua apresiasinya seperti apa? Eh, Pernah dikasih hadiah, Ya. Disemangati terus ya? ya disemangati, dimotivasi. Ya. Cara belajar di rumah seperti apa Gazi? Bisa mendengarkan atau membuka video tutorial cara mengerjakan soal, video pembelajaran, dan membaca ulang catatan-catatan yang sudah Gazi catat di sekolah. Waktu belajarnya itu kapan? Biasanya itu malam itu ketika sudah sholat isya, Oh, sampai jam? biasanya sampai jam 9 atau jam 10-an. Nah, kalau misalkan apa yang sering membuat Gazi sulit berkonsentrasi saat belajar? Mendengar keributan dari sekitar, misalnya lingkungan belajar yang bising, dan juga banyak memiliki faktor kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kelas itu menurut Gazi sudah nyaman belum belajarnya? Belum, karena mungkin ada beberapa anak yang masih membuat kebisingan, tapi itu tidak apa, mungkin mereka lebih senang belajarnya seperti itu. Jadi kalau mereka ribut atau ngomong sesama mereka, Gazi tindakannya seperti apa? Apa diam-diam baik atau Membiarkan memakluminya, karena mungkin setiap orang itu ingin belajarnya berbeda-beda, jadi kita Iya, tidak boleh iya. memaksakan hal tersebut. Oke, sudah selesai Gazi. Terima kasih atas bantuannya. Ibu ucapkan terima kasih. Panda ya, selamat siang Panda. Siang Bu. Di sini Bu izin mau bertanya ya seputar bagaimana cara Panda belajar, bagaimana cara motivasinya dalam belajar. Nah, untuk itu yang pertama, bagaimana cara Panda untuk memahami materi pelajaran supaya lebih mudah memahami materi pelajaran itu caranya cak mana? Caranya kalau Vanda tuh harus lebih kayak misalnya pelajarannya
yang hari ini harus diulang lagi kayak tenang. Oh, dipelajarinya secara berulang-ulang. Biar lebih memahami. Cara belajarnya itu lebih senang nonton video atau lebih senang dengerin praktek ya? Ya, lebih senang Oh. praktek sama nonton video sih. Nonton video. Nah, saat belajar, metode atau cara apa yang paling membantu Fanda untuk tetap fokus Di belajar? rumah atau di sekolah? Di sekolah dulu deh, cuman. Kalau di sekolah biar tetap fokus, tidak ada kebisingan, terus tidak ada teman mengajak ngobrol. Mengganggu ya? Iya, yang ganggu. Oh. Biar tetap Kalau di kelas yang mana? Diganggu, sering diganggu. enggak, palingan diajak bicara. Oh, kalau di rumah seperti apa cara? Di kamar sendirian terus sambil dengar lagu. Lagu apa? Musik? Musik Genre? ya kayak lagu genre Oh. Inggris ya. Oh, iya paham. Bollywood juga. Nah, kalau untuk lingkungan seperti apa yang paling nyaman bagi Fanda untuk belajar? Yang pastinya yang tenang, tidak ada keberisikan. Ya itu yang pastinya. Ya, kalau di kelas sendiri gimana lingkungannya? Nyaman? untuk Nyaman, belajar? nyaman. Ya. Faktor apa yang paling mempengaruhi konsentrasi Fanda saat belajar? Faktor Yang mempengaruhi konsentrasi. Ya, gimana ya? Apakah dari misalkan kayak dari lingkungan? Ya, lingkungan, terutama lingkungan. Lingkungan sih. ya, nggak boleh ada misalkan keributan, kebisingan ya. Iya, benar. Apa yang membuat Fanda semangat dalam belajar? Semangat Pastinya belajar. untuk meraih cita-cita. Ya. Biar lebih masih panjang perjalanan, jadi harus nilai harus lebih Fanda kejar. Cita-citanya apa Fanda? Cita-citanya terutama jadi orang sukses. Iya, pekerjaan maksudnya. Pengen Pekerjaan, jadi apa profesinya? Polwan. Polwan. Nah, semangat kalau gitu ya. Nah, untuk ke sekolah, apa yang membuat Fanda semangat nih ke sekolah? Pastinya belajar, bertemu teman-teman. Kalau di kelas itu sering belajarnya sendiri-sendiri atau belajar dengan kawan? Belajar dengan teman juga lebih sering berdiskusi dengan teman. seperti Iya. ya. Seringnya dengan siapa? Dengan Jihan, dengan Faira. Kalau untuk interaksi, nah bagaimana cara Fanda membangun interaksi dengan guru dan teman di kelas? Dengan guru dulu. Dengan guru Iya. harus banyak berinteraksi dan banyak mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, jadi biar gurunya merespon kayak misalkan gurunya bertanya, Fanda menjawab, ikut berpartisipasi ya. Iya. Kalau dengan temannya di kelas, dengan interaksinya seperti apa? bersikap baik, jadi teman tuh suka bergaul, terus menjaga sopan santun juga dengan teman, menjaga percakapan. Tidak lebih. Paham, Pak. Untuk motivasi seperti apa dari guru yang paling Fanda sukai? Mengejar nilai. Mengejar nilai. Motivasi dari gurunya misalkan apa? Dengan belajar lebih giat. Oh, ada nggak misalkan Fanda pernah berhasil meraih nilai yang ibaratnya bagus ya? Ada seperti apresiasi dari guru? Ada kayak, nah ini lebih bagus kan, terus dikejar lagi, jangan mundur, terus Fanda lebih senang diapresiasi atau gimana? Kalau misalkan berhasil menghadapi, lebih senang diapresiasi. lebih semangat lagi ya? Kalau sudah lebih semangat mengejar nilai. Iya paham. Gue pernah merasakan. Pernah dikasih kayak reward atau hadiah semacam itu dari guru? Belum. Palingan kalau hadiah tuh kayak sekelas dapat semua. Oh iya. Enggak sih. Enggak misalkan Fanda sendiri yang dapat, enggak ya. Nah, cara Fanda belajar di rumah seperti apa? Belajar di rumah harus terutama fokus, terus menyendiri biar lebih fokus lagi. Fanda belajarnya jam berapa kalau belajar? Kalau malam Fanda lebih sering. Jam setelah Habis Isya, habis sholat Isya. sampai ke jam 9-an, jam sampai. Fanda les bimbel. Fanda les di kelas 8 sampai kenaikan, habis itu berhenti, nggak semasukan di bimbelnya.
Oh, Lagi sekarang nggak mencari. dilanjutin lagi. Enggak Tapi berencana mau les lagi nggak? mau. Mau. Lagi nyari yang lebih bagus yang Oh, Brain Academy. Ruang guru ya? iya pengen juga Heeh. dicoba. Insya Allah ya. Nah, apa yang sering membuat Panda sulit berkonsentrasi saat belajar? Keberisikan ya teman, apalagi laki-laki kan suka bermain Yo. pas lagi mengerjakan tugas, tidak bisa diajak kerja sama. Kalau misalkan belajar, Panda lebih senang belajar secara berkelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok senang, sendiri juga senang. Semasukan gala ya? Iya. Kalau dengan berkelompok tuh cara Panda mengajak teman-temannya seperti apa kalau mau belajar? Dengan mengajak ya gimana ya jelas, Eh, dengan bersungguh-sungguh lah. Sama-sama sharing materi Iya, ya. mengasih penjelasan satu sama lain. Kalau misalkan ada temannya yang kesusahan nih, minta diajarin materi, Panda biasanya seperti apa tindakannya? Membantu, mengasih contoh atau menjelaskannya secara cepat. Oke, cukup ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Ibu ucapkan terima kasih atas bantuannya Panda. Selamat siang Guntur. Siap. Guntur aslinya 94 kan atau 99? 910. 910. Oh, dipindah ke 94. Ya. Nah, Guntur peringkat kelas berapa? Peringkat kelas Enggak tahu. Enggak masuk 10 besar. tidak masuk. Kalau di rumah nih, Guntur belajarnya seperti apa? Sambil dengeri lagu Lagu musik apa? Musik apa? yang apa tuh? Nambahin mood. Oh, Buat seperti belajar. apa? Yang lagu-lagu bahasa Inggris atau lagu remix? Remix. Remix. Nah, cara untuk memahami materi pelajaran dengan cepat itu seperti apa? Kalau cara Guntur untuk belajar? Menurut Guntur sih itu apa tuh? Materinya diulang lagi. Oh, Dicatat, dibaca lagi. dibaca lagi seperti itu. Nah, saat belajar, metode apa yang paling membantu supaya kita tuh tetap fokus, supaya Guntur tetap fokus? Cara apa yang dilakukan? Guntur sih dengerin musik deh. Dengerin musik. Kalau di kelas, cak mana? Di kelas. Heeh. Apa ya? Apa menghindar dari teman-teman yang galak ngajak ribut, itu cak mana? Suaranya ndak pula besar apa. Cuman suaranya besar nah terganggu. Jadi cak mana Guntur kalau ngadepinnya? Ada kawan cak itu. Jadi pada itu Guntur suruh diam. Kalau untuk lingkungan seperti apa yang paling nyaman untuk belajar? Menurut Guntur itu apa? Lingkungan yang tidak ada berisik. Nggak berisik. Kalau di rumah sama gak? Sama. Faktor apa yang paling mempengaruhi konsentrasi saat belajar? Faktor mengurangi. Hah? Faktor yang paling mempengaruhi konsentrasi saat belajar. Apa yang menyebabkan apa Guntur itu bisa fokus terus belajar itu? Dorongan seperti dorongan orang tua. Juga pengen apa tuh bagi ke orang tua jadi nak belajar giat. Kalau untuk semangat dalam belajar itu alasannya apa? Apa yang membuat Guntur semangat dalam belajar? Buat bahagia ke orang tua. Bisa mau juga ngincer ranking 1. Waduh, pernah jadi juara kelas? Pernah. SD? Iya. Oh, cita-citanya apa Guntur? Pengen jadi astronot. Masya Allah, astronot ya. Kalau untuk ke sekolah, apa yang membuat Guntur tuh semangat berangkat ke sekolah? Alasannya apa? Pengen ketemu kawan. Sama dorongan orang tua juga. Dorongan orang tua, terpaksa itu berarti? Terpaksa tidak? Tidak. Keinginan dari Guntur sendiri? Misalnya belajar di rumah tuh DWA. Jadi di sekolah tuh lemah, ada kawan. Bisa diskusi ya? Iya. Kalau untuk tugas di rumah itu Guntur ngerjainnya sendiri atau berkelompok dengan kawan? Sendiri. Belajar juga sendiri? Ya. Kalau di rumah sering
Berkelompok tidak belajarnya? Tidak. Enggak. Guntur ikut les juga? Tidak. Tidak. Kalau untuk belajarnya itu di rumah jam berapa biasanya? Jam habis itu jam 7 Jam 7 malam. 7 malam sampai Jam 9. 9. Kalau motivasi dari guru, motivasi seperti apa dari guru yang paling Guntur sukai? Soalnya Misalnya sering ngasih- diapresiasi. iya, ngasih Contohnya? semangat. Oh, dikasih semangat. Seperti apa contohnya? Misalnya nak jadi astronot, Gunturnya itu apa tuh harus banyak Belajar. ah, Di rumah belajar enggak? Belajarnya? jarang. Jarang. Kalau tidak kate apa tuh kate itu Gawe. tugas, iya tugas. begawe. Kalau untuk di rumah, bagaimana cara belajar yang Guntur lakukan di rumah? Apakah ada cara efektif untuk belajar Guntur belajar di kamar. di kamar? Guntur lebih senang belajar itu dengan cara baca buku atau dengan cara misalkan menonton video materi yang ada di YouTube atau dengan mencatat ulang? Catat ulang. Mencatat ulang. Jadi baca buku paketnya, pas itu baru dicatat. Iya. Seperti itu. Kalau apa yang sering membuat Guntur sulit berkonsentrasi saat belajar? Kalau ada suara berisik, Berisik. Bukannya remix itu berisik. Nah, ya beda. beda lemak dengar. Nah, itu aja ya pertanyaannya, Ibu. Ucapkan terima kasih atas bantuannya Guntur untuk kedepannya lebih semangat lagi belajarnya ya. Jangan ngantuan lagi di kelas ya.